Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, meletus dahsyat pada tahun 2010, menghasilkan salah satu evakuasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Letusan ini tidak hanya menjadi peristiwa vulkanik yang luar biasa, tetapi juga menjadi momen yang penuh tantangan bagi Indonesia, terutama dalam mengelola evakuasi massal dan penanganan bencana. Berikut pembahasan rinci tentang kejadian tersebut. Gunung Merapi terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik dan terkenal dengan aktivitas vulkaniknya yang sering. Sebelum letusan besar pada tahun 2010, Merapi terakhir kali mengalami erupsi signifikan pada tahun 2006. Karena karakteristiknya yang sangat aktif, Merapi telah lama menjadi perhatian bagi vulkanolog, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Letusan besar Gunung Merapi pada tahun 2010 dimulai pada akhir Oktober dan berlangsung hingga awal Desember. Berikut kronologi singkatnya. 26 Oktober 2010, Gunung Merapi mulai meletus disertai lontaran material vulkanik, awan panas, wedus gembel, dan abu vulkanik. Desa-desa di sekitar lereng mulai terkena dampak langsung. 3 November 2010, aktivitas Merapi meningkat, menghasilkan letusan besar yang mencapai ketinggian kolom abu hingga 10 km. Awan panas meluncur sejauh 12 km, menimbulkan kerusakan besar. 5 November 2010, letusan terbesar terjadi dengan daya yang sangat kuat, menghancurkan kawasan sekitar radius 15 km. Hujan abu vulkanik menyebar hingga ke daerah yang jauh, termasuk Jawa Barat. Akhir November 2010, aktivitas mulai mereda, namun masih terdapat erupsi kecil hingga Desember 2010. Letusan Gunung Merapi tahun 2010 membawa dampak luas, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Letusan ini menyebabkan lebih dari 350 orang meninggal dunia, termasuk juru kunci Merapi yang legendaris, Mbah Marijan, yang memilih bertahan di rumahnya di Kinahrejo. Banyak korban yang meninggal akibat awan panas dan aliran piroklastik yang melanda desa-desa di sekitarnya. Sekitar 350.000 orang dievakuasi dari kawasan bahaya di sekitar Merapi, terutama dari wilayah Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten. Pengungsian ini melibatkan ribuan relawan, aparat keamanan, dan lembaga kemanusiaan, menjadikannya salah satu evakuasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Desa-desa yang berada di lereng Merapi mengalami kerusakan total akibat material vulkanik dan aliran piroklastik. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum hancur. Sektor pertanian di kawasan ini juga terdampak parah karena lahan tertutup abu vulkanik. Erupsi menghasilkan lebih dari 130 juta meter kubik material vulkanik yang kemudian memenuhi sungai-sungai di sekitar Merapi seperti Kali Gendol dan Kali Kod. Aliran lahar dingin menjadi ancaman baru setelah letusan, terutama selama musim hujan. Evakuasi besar-besaran dilakukan dengan bantuan pemerintah, TNI, Polri, dan organisasi internasional seperti Palang Merah dan PBB.
penanganan bencana melibatkan pendirian pengungsian. Ribuan pengungsi ditempatkan di tenda-tenda darurat dan sekolah yang dialihfungsikan. Distribusi bantuan. Pemerintah dan masyarakat bahu-membahu memberikan bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan internasional juga mengalir untuk membantu korban, kesehatan, dan psikososial. Banyak korban yang membutuhkan penanganan medis akibat luka bakar dan gangguan pernapasan. Pendekatan psikososial juga dilakukan untuk memulihkan trauma para pengungsi. Letusan ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi penanganan bencana vulkanik di Indonesia. Setelah letusan, pemerintah memperkuat sistem pemantauan gunung berapi, termasuk pemasangan alat seismograf tambahan dan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya gunung berapi menjadi sorotan utama. Masyarakat lereng Merapi dilatih untuk memahami tanda-tanda bahaya dan cara evakuasi. Letusan ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemanusiaan dalam situasi darurat. Setelah letusan, kawasan Merapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Namun, letusan juga membawa manfaat. Kesuburan tanah. Material vulkanik meningkatkan kesuburan tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk pertanian. Pariwisata. Kawasan terdampak seperti Bunker Kaliadem dan Museum Sisa Hartaku menjadi daya tarik wisata yang menceritakan kisah letusan Merapi. Letusan Merapi 2010 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Indonesia. Dukungan solidaritas nasional dan semangat gotong royong terlihat jelas selama masa pemulihan, membuktikan bahwa masyarakat dapat bangkit bersama dari bencana besar. Demikianlah pembahasan tentang letusan Gunung Merapi 2010. Sebuah peristiwa besar yang mengingatkan kita akan kekuatan alam sekaligus pentingnya persiapan dan solidaritas dalam menghadapi bencana. Dari tragedi ini, kita belajar tentang pentingnya teknologi peringatan dini, edukasi masyarakat, serta peran gotong royong dalam pemulihan. Meski meninggalkan luka mendalam, semangat bangkit dari bencana telah menjadi bukti ketangguhan masyarakat Indonesia. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pijakan untuk lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan, sembari terus menjaga harmoni antara manusia dan alam. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.